A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri. Selalu kami doakan semoga para sedulur semua sehat selalu, sehat walafiat jasmani dan rohaninya. Amin. Dibukakan, dilancarkan dan dibanyakan rizki-rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan cita-cita dan hajatnya. Yang terpenting dan terutama diberikan keistiqomahan dalam ibadah-ibadahnya. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta selawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi akan menghadirkan sebuah konten viral, sebuah konten yang banyak ditunggu berita-beritanya oleh masyarakat luas ya. Ada sedikit yang ingin saya buka di sini untuk para sedulur semua, yang mungkin para sedulur sendiri tidak sadar ya, kebanyakan tidak menyadarinya. Saya selalu mengatakan semoga salawat dan salam syafaat Kanjeng Rasul itu sampai kepada kita semua sebagai umatnya itu hingga akhir zaman. Ya, kenapa di situ dikatakan sampai akhir zaman? Artinya apa? Sebenarnya kan di situ ada makna yang tersimpan. Artinya mungkin generasi sekarang nih, generasi kita semuanya adalah generasi-generasi yang akan mengalami, yang akan menyaksikan secara langsung bagaimana dahsyatnya kondisi akhir zaman ya. Kalau kondisi akhir zaman itu masih jauh, ya mungkin kita nggak ngalami, makanya tidak mungkin disampaikan syafaat itu sampai akhir zaman. Itu berarti konteks akhir zaman yang dimaksud saya di situ, kita itu akan mengalami semuanya. Artinya 5-10 tahun ke depan yang mungkin masih hidup ya, itu akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya akhir zaman. Bagaimana kejadian-kejadian yang akan terus muncul, yang akan memberikan tanda-tanda akhir zaman. Termasuk 7 episode viral kami yang sudah berlalu tentang Megatrust, itu adalah semua rentetan kejadian yang memang akan terjadi pada akhir zaman ini, sebagai salah satu dari ciri akhir zaman itu sendiri. Kemarin kalau tidak salah, agak lupa, itu udah sampai 47 ya, termasuk kaitannya dengan kondisi atau fenomena yang terjadi di Blitar kemarin. Nah, pada kesempatan 48 ini kami ingin fokus kepada perang akhir zamannya ya. Karena dari semua rentetan yang kemarin kita buka, dari mulai proses satu gejolak di alam sana terus sampai muncul ke permukaan, itu kan semuanya getaran-getaran atau kejadian-kejadian step by step yang akhirnya puncaknya itu menjadi perang akhir zaman. Nah, kita akan bahas tentang perang akhir zaman. Siapa saja di situ yang akan berhadapan,
atau siapa saja yang terlibat dalam perang tersebut. Kita akan coba cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perang akhir zaman itu sendiri. Jadi dari Megatrust itu mengerucut, maka akan menjadi perang akhir zaman di puncaknya, ya. Walaupun sebenarnya belum semua kami buka tentang rentetannya, namun setiap rentetan kejadian itu kan tidak muncul dalam satu waktu. Yang sudah kami bahas itu yang sudah muncul. Ya, yang sudah muncul baru kita bahas fenomena di balik setiap kejadian itu. Kalau yang akan kami bahas ke sini berarti kami akan membahas kekuatan perang akhir zaman itu, siapa saja nanti yang berperang, siapa lawan, siapa kawan. Ya, pernah saya sampaikan dulu dalam akhir zaman itu nanti cuma ada dua, ya, ada dua kubu. Kubu yang pertama itu dipimpin oleh Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman yang kita nantikan, dan kubu yang berikutnya itu dipimpin oleh rajanya iblis, ya, Dajjal laknatullah. Saya memberikan gambaran tentang Megatrust, dan termasuk hari ini kita akan bahas tentang perang akhir zaman itu sebagai salah satu referensi supaya para sedulur semua bisa menentukan pilihannya, ya, mau berada di sisi mana, mau mengikut kubu siapa. Karena tidak sedikit juga nanti umat Islam yang akan justru berada di kubu pihak Dajjal tanpa dia sadari, ya. Yang banyak yang terlena dengan program-programnya, dengan istilahnya apa sih, iming-iming itu namanya. Jadi banyak janji-janji yang akan dihadirkan oleh Dajjal melalui program-programnya, yang akhirnya banyak umat Islam juga yang berpindah haluan. Artinya bukan berarti dia berpindah agama, ya, tapi secara keberpihakan dia itu malah menjadi pihak lawan, pihak musuh. Nah, supaya lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi langsung yang memahami tentang perjalanan tentang kondisi perang akhir zaman itu sendiri. Siapa saja kubu yang berada di kubu Al-Mahdi dan siapa saja yang berada di kubu Dajjal laknatullah, ya. Seperti itu, Kang. Kita akan bahas itu. Mudah-mudahan Allah memberikan izin menghadirkan, dan dari guru kita tentunya memberikan izin untuk bisa dihadirkan satu sosok. Kita akan tarik satu sosok di pihak kita, ya, supaya lebih nyaman dialognya. Kemarin kita waktu dialog dengan pihak musuh, waduh, energinya luar biasa. Kita akan minta dari perwakilan sosok kita, siapapun yang bisa menjelaskan tentang kondisi perang akhir zaman tersebut. Kalau kondisi terjadinya sebelum perang akhir zaman kan disebutnya Megatrust. Kalau kondisi perang akhir zamannya biasanya disebut, ada itu istilah perangnya, perang akhir zaman itu ada itu namanya, istilah perangnya saya lupa. Pokoknya nanti kalau udah nggak dicari suka muncul. Udah, intinya kita akan bahas malam hari ini tentang perang akhir zaman, ya. Siap, Kang, ya? Siap. Seperti biasa saya sudah ditemani dengan Kang Iwan Bimantara sebagai mediator pada kesempatan kali ini. Untuk para sedulur semuanya silakan, ya, disimak dengan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek berlapis-lapis mediator dari masuk jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk, menyusup, dan mengganggu proses ini, maka otomatis semuanya akan terpental, terlempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Hanya goib yang saya izinkan, yang saya maksud, yang bisa masuk dan menguasai tubuh jasad mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya mohon dihadirkan salah satu sosok gaib
yang memiliki pengetahuan luas tentang perang akhir zaman, yang bisa menjelaskan tentang perang akhir zaman, untuk hadir di tempat kami dan masuk dalam tubuh mediator. Atas izin Guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, siapapun yang diizinkan untuk bisa hadir dan masuk. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron. Energinya disinkronkan dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Apabila masih ada penyusup baik dari jin, iblis, siluman fasik, semuanya mengotomatiskan hancur. Allah sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali. Ya, Tolong dibersihkan lagi. bismillahirrahmanirrahim. Semua penyusup baik di dalam tubuh mediator maupun yang ikut terlempar keluar dari tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi, dibersihkan semuanya, kembali diprotek, berlapis-lapis kembali. Allah sallallahu alaihi. Radius 200 meter dari tempat kami berada, saya protek dengan pagar gaib. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah sallallahu yang berusaha untuk melewati pagar tersebut akan hancur, hangus, terbakar. Allah sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya sudah mengganggu panjenengan, dan panjenengan sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tempat kami. Sebelum kita berbincang-bincang berkaitan dengan satu hal yang sangat besar yang akan kita bahas, bisakah panjenengan memperkenalkan diri supaya para sedulur semua paham siapa yang saya ajak dialog saat ini? Baiklah. Perkenalkan, Ya. nama saya Abdul Fattah. Abdul Fattah. Ya, Panjenengan dari golongan apa? saya dari golongan jin. Golongan jin. Betul. Saat ini apa tugas panjenengan dan ada di wilayah mana? Sekarang saya bertugas menjadi salah satu penjaga yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Tugasnya menjaga Betul. wilayah Jawa Barat. Betul. Seluruh wilayah Jawa Barat. Iya. Bisa dibilang saya menjadi salah satu paku bumi. Oh, paku bumi. Betul. Nah, kebetulan nih panjenengan sebagai paku bumi, ada satu pertanyaan saya secara pribadi berkaitan dengan paku bumi yang Allah tugaskan di setiap titik-titik tertentu. Sebenarnya yang dikatakan paku bumi seperti Anda, yang ternyata wujudnya sama ya dengan bangsa-bangsa lain. Sebenarnya apa saja sih yang menjadi tugas utama dari paku bumi itu? Paku bumi itu
tidak hanya dari bangsa kami, banyak sekali ada yang dari bangsa ruh juga ada. Ya. Ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa siluman. Ya. Jadi semua ada ya? Semuanya ada, tidak hanya dari bangsa gaib, dari bangsa jin saja, dan dari bangsa manusianya juga ada. Yang masih hidup maksudnya? Betul. Ya, ya. Jadi paku bumi itu yang bisa menyeimbangkan salah satu wilayah dari goncangan-goncangan energi yang terjadi di alam gaib maupun di alam nyata. Itu salah satu tugas utamanya. Betul. Memberikan keseimbangan tentang wilayah tertentu sesuai dengan tugasnya dari goncangan yang terjadi di alam sana, di alam panjenengan sama alam kami gitu. Betul. Cara kerjanya seperti apa? Maksudnya contoh misalkan kemarin kan kita sudah mengetahui nih, ternyata goncangan-goncangan yang muncul mungkin di dunia kami sebut gempa, itu salah satu efek adanya bentrokan energi atau peperangan yang terjadi di alam sana. Nah, fungsi panjenengan itu cara kerjanya gimana untuk menyeimbangkan ataupun mungkin mengurangi getaran itu? Seperti apa? Jadi keberadaan kami di satu wilayah itu untuk memberikan cahaya yang nantinya akan menetralisir dari cahaya-cahaya selain dari cahaya malaikat. Cahaya itu banyak. Banyak sekali. Setiap wilayah itu mempunyai pancaran cahaya yang berbeda. Tergantung dari kegiatan manusianya itu sendiri. Dan kegiatan dari bangsa gaibnya itu sendiri. Keberadaan kami itu memberikan cahaya agar cahaya-cahaya itu menjadi kekuatan. Kekuatan ketika ada yang tadi panjenengan bilang itu. Ada goncangan energi dari bangsa gaib. Dan terutama energi-energi yang dikeluarkan atau keluar dari bangsa manusia itu sendiri. Kalau secara mata telanjang, kita tidak bisa melihat
apa yang dikeluarkan oleh setiap manusia. Tetapi bagi bangsa kami itu terlihat. Jadi cara panjenengan menyeimbangkannya itu dengan menyedot energi itu atau seperti apa cara kerjanya? Kalau misalkan terjadi nih ada energi pekat di satu wilayah, panjenengan kan wilayahnya Jawa Barat ya. Iya, Misalkan di satu provinsi satu kabupaten Jawa Barat ada yang energinya begitu pekat karena aktivitas manusia yang akhirnya kan memancing Allah untuk mengirimkan satu bencana kan betul. karena energi itu untuk dibersihkan. Nah, panjenengan tuh bekerja menyeimbangkan itu ataupun mengurangi efek dari bencana itu cara kerjanya seperti apa gitu? Anda panjenengan memunculkan cahaya-cahaya yang banyak untuk menghilangkan energi buruk itu atau seperti apa gambarannya? Dengan membentengi, Membentengi. jangan sampai musibah itu menjadi suatu musibah yang sangat besar, yang berdampak kepada orang-orang yang masih mempunyai ketaatan. Gitu. Banyak sekali orang-orang yang masih mempunyai ketaatan secara rohani. Mereka terselamatkan dari goncangan-goncangan yang Allah berikan. Karena itu salah satu azab, salah satu peringatan kepada bangsa manusia, begitupun kepada bangsa kami. Ketika ada bencana di suatu wilayah, bukan berarti itu terjadi hanya kepada bangsa manusia saja. Secara gaib juga terasa dan bisa memporak-porandakan kerajaan-kerajaannya. Dan tugas kami itu menyebarkan cahaya-cahaya agar orang-orang yang ada di sekeliling kami itu mendapatkan setitik cahaya yang bisa membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan apabila di bangsa gaib, mungkin kami bisa mengajak mereka untuk kembali kepada tugasnya. Karena peran mereka itu sangat besar terhadap kehidupan manusia. Keberadaan makhluk-makhluk atau bangsa-bangsa kami yang mempunyai energi sangat pekat itu akan berdampak kepada perilaku manusia. Dan itu sangat membahayakan. Tetapi semua itu tidak serta-merta kehendak sendiri. Tidak serta-merta kehendak kami.
semua atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak cahaya-cahaya yang sudah kami sebarkan, itu belum tentu bisa diterima oleh mereka semua. Tetapi tugas itu tetap harus kami jalankan. Berarti beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Jawa Barat ini kan cukup banyak ya yang sudah terjadi, seperti gempa, banjir kemarin. Itu berarti sudah hasil filter dari energi-energi paku bumi seperti panjenengan itu. Betul. Berapa kali lipat kalau misalkan tanpa ada paku bumi? Misalkan memang Allah ingin mengirimkan atau membuat satu bencana di satu wilayah sebagai bentuk peringatan. Tanpa adanya energi panjenengan dan mungkin teman-teman, bisa berapa kekuatannya kali lipat dari yang muncul saat ini? Paling kecil saja 9 kali. Berarti yang muncul ini baru 1/9-nya. Betul. Itu yang paling kecil. Iya. Belum lagi yang paling besar. Oke, alhamdulillah saya jadi paham nih tentang paku bumi yang selama ini kita ketahui seperti apa cara kerjanya. Nah, panjenengan kan tadi satu wilayah Jawa Barat ya. Apakah di satu wilayah provinsi ini atau Jawa Barat berapa sebenarnya semua paku bumi yang Allah simpan dari 4 golongan yang tadi panjenengan sebut itu? Biasanya paling banyak berapa dari setiap satu provinsi? Setiap tempat itu berbeda-beda. Jawa Barat lah khususnya yang saat ini panjenengan jaga. Ada berapa titik paku bumi yang ada, baik bangsa roh, bangsa jin, bangsa siluman maupun dari bangsa manusia? Jawa Barat itu yang paling besar paku buminya. tuh. Yang paling besar dan yang paling banyak. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Iya. Lalu sebagai paku bumi panjenengan, apakah pada saat Allah itu akan membuat satu bencana di satu wilayah, Anda itu melihat itu rencana Allah itu karena sudah terjadi, atau beberapa waktu sebelum kejadian itu panjenengan sudah mengetahui selama ini cara kerjanya? Tergantung. Iya. Lebih banyak setelah tahu. Setelah terjadi. Betul. Setelah kejadian baru, artinya secara otomatis energi panjenengan bekerjanya secara otomatis berarti. Betul. Gitu. Jadi walaupun tempat itu sudah kami jaga, tetapi masih terjadi, berarti itu sudah kehendaknya Allah. Berarti ada kejadian bencana juga yang tidak murni, bukan skenario Allah, ada. Ada kejadian-kejadian yang memang kalau
izin, semuanya atas izin Allah. Ya. Tetapi yang mempunyai peran itu dari bangsa-bangsa merah. Banyak sekali. Mereka juga mempunyai tujuan, mempunyai sasaran. Ya, sudah pernah kami bahas itu kemarin. Nah, lalu ini berkaitan, kami pernah membahas tentang megatrust, khususnya yang berkaitan tentang akan terjadinya gelombang guncangan gempa yang cukup besar di Selat Sunda, dan di selat dalam itu saya lupa nama selatnya, bahkan lebih besar, kalau saya tidak salah 7,8 dan 8,2 itu berkait dengan Jawa Barat. Dan saya sudah panjang lebar waktu itu ngobrol. Nah, berkaitan dengan kondisi yang terbaru ini nih, yang berkaitan dengan gempa megatrust itu, apakah panjenengan maksud saya sejauh mana panjenengan mengetahui tentang ini? Apakah ada informasi yang panjenengan dapat atau panjenengan lihat dari situasi yang panjenengan lihat secara langsung dari alam sana? Kenapa yang menjadi target atau sasaran atau tujuan semua tertuju kepada Pulau Jawa? Karena pusat energinya ada di Jawa, ada di Pulau Jawa. Itu menjadi salah satu target bagi pasukan merah. Karena itu menjadi salah satu target agar Pulau Jawa ini hancur. Ada pusat energi di Jawa. Di Pulau Jawa. Energi apa maksudnya? Ada energi yang menjadi kekuatan besar dan yang nantinya akan memerangi pasukan merah. Tunggu. Saya belum masuk ke perang besar akhir zaman. Tapi di sini panjenengan seolah-olah sudah memberikan gambaran kepada saya tentang dua kubu yang saya maksud di awal tadi. Satu, kekuatan besar di pihak pasukan merah, panjenengan mewakilinya dengan pasukan merah ya. Dan ada kekuatan besar yang akan menghadapi kekuatan merah ini, dan kekuatan besar itu terpusat di Jawa. Berarti benar bahwa perang akhir zaman itu sebenarnya adalah perang dua kubu itu. Tadi saya sudah simpulkan di awal, yang memimpin pihak yang benar itu akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Sementara di pihak lawan akan dipimpin langsung oleh Raja Iblis, Dajjal Laknatullah. Apakah pasukan merah yang maksudnya panjenengan itu
pasukan yang dipimpin oleh Dajjal Laknatullah ini. Betul. Dan kekuatan yang menjadi lawannya yang ada di Pulau Jawa ini adalah yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Betul. Ya berarti kalau begitu maksud panjenengan Al-Mahdi itu ada di Jawa. Saya tidak berani untuk lebih dalam lagi, tetapi kekuatan besar itu ada di Pulau Jawa. Nah iya, secara otomatis kan. Tidak mungkin kekuatan itu terpusat di Jawa kalau pemimpinnya tidak berada di Jawa. Bagaimana pasukan merah itu dengan berbagai cara agar bisa memporak-porandakan, menghancurkan Pulau Jawa ini dari setiap sisinya, dari setiap sudut. Berarti sudah banyak dari pasukan mereka yang sudah bergerak atau menjalankan rencananya untuk menghancurkan energi yang ada di Pulau Jawa. Betul. Selain bangsa Goib yang sudah memang berada di Pulau Jawa nih, yang mungkin sudah sudah dikuasai oleh kelompok pasukan merah tadi. Apakah pasukan-pasukan dari wilayah lain? Bumi ini kan luas banget nih. Jawa itu kalau dibandingkan ya bukan berapa persennya ya, 1%-nya atau berapa persen. Apakah dari pasukan-pasukan dari negara lain pun sudah diarahkan ke Jawa atau mereka hanya memaksimalkan pasukan-pasukan Goib yang sudah menjadi anak buahnya yang ada di Jawa saja yang panjenengan lihat? Semua mata Hmm. sudah tertuju kepada Nusantara. Dari sisi bangsa panjenengan. Semuanya. 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 Maksudnya termasuk bangsa kami gitu. Betul. Karena ketika bangsa kami ini sudah melihat kekuatan besar yang ada di Nusantara ini, itu akan berdampak pula kepada bangsa manusia. Gitu. Karena tidak mungkin sebuah kejadian itu hanya di bangsa kami saja. Semua itu harus ada campur tangan manusianya juga. Iya, iya. Walaupun tanpa disadari, bangsa manusia itu tidak pernah sadar bahwa ada kekuatan yang lain selain kekuatan manusia itu sendiri. Mereka selalu menganggap apa yang mereka lakukan itu atas dasar pemikiran dan keinginannya. Padahal semuanya itu atas dorongan-dorongan bangsa kami. Semua ada campur tangan bangsa kami. Iya, iya. Semua manusia tertuju kepada Nusantara. Iya. Karena mereka secara bangsa manusia, mereka tidak mau apabila nanti Nusantara ini akan menjadi pusat peradaban. Mereka sudah berpikir sampai ke situ. Betul. Mereka sudah tahu
dengan kembalinya bersatunya raja-raja Nusantara. Mereka sudah tahu, mereka sudah paham. Tapi kan mereka tidak percaya dengan hal-hal yang gaib seperti ini. Sementara raja-raja Nusantara itu kan ya kita bisa memahaminya dari sisi dunia gaib. Tetapi semua para pemimpin itu pasti ada sosok gaib yang mendampinginya. Oh gitu. Mereka bergetar ketika mereka mulai mendengar nama Nusantara. Karena nama Nusantara ini belum lama diperdengarkan di bangsa manusia. Oh gitu. Ketika mereka mendengar bukan Indonesia lagi, tapi mereka sering mendengar dan hampir setiap saat mereka mendengar Nusantara, mereka bergetar. Jadi bisa dikatakan Nusantara itu keramat juga ya? Ya, Tidak sembarangan muncul gitu saja Nusantara. tidak serta-merta nama Nusantara ini berkumandang di bumi. Tidak serta-merta. Itu atas dasar bersatunya raja-raja Nusantara di bawah panji beliau. Jadi nanti raja-raja Nusantara ini bersatu kembali di bawah komandonya Al-Mahdi tadi. Betul. Oh gitu. Menurut panjenengan nih, karena kalau kita melihat kondisi terbaru saat ini kan justru yang banyak menjadi sorotan, satu perang antara Israel Palestina, yang kedua perang antara Rusia dan Ukraina, tiga perang dagang antara Amerika dengan Cina. Dalam kejadian-kejadian besar yang saat ini kan masih yang terlihat negara-negara luar. Nusantara itu mungkin masih dianggap penonton lah. Saat mereka mulai tertuju dan terlihat oleh secara kasat mata seperti kejadian kita hari ini melihat Israel dan Palestina, menurut panjenengan berapa lama lagi sampai ke titik itu? Tidak akan lama. Bisa disebutkan hitungan tahun? Ya, Beberapa tahun lagi. beberapa tahun. Ya, Bisa lebih spesifik? kurang lebih 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Akan ada sesuatu yang akan memaksa bangsa manusia dimanapun secara mata zohirnya tertuju kepada Nusantara gitu. Ya, Kalau saat ini kan kita belum melihat Nusantara. Baru mungkin dari sisi-sisi goib saja. Seperti yang sering kami siarkan. Iya, iya, iya. walaupun di mata manusia tidak terpikirkan bahwa para pemimpin-pemimpin dunia itu tidak mempercayai, tetapi para pendamping-pendamping mereka itu sudah mengetahui. Ya, mungkin saat ini kan baru dari sisi goibnya kan.
yang mempercaya itu. Mungkin secara zahir kenapa mereka belum tertuju? Karena kan yang dilihat sekarang Indonesia kacau balau, korupsinya paling hebat, segala macam. Sekarang investor katanya pada kabur. Kalau secara perhitungan matematis bangsa manusia kan nggak mungkin Nusantara atau Indonesia itu akan menjadi pusat peradaban tadi. Mungkin itu. Ya. Mereka mempunyai ketakutan ketika nanti Nusantara itu meminta kembali haknya. Mereka mempunyai ketakutan. Mereka semampu mereka akan menghancurkan Nusantara ini dari berbagai macam, dari kesehatannya, dari ekonominya, dari kekayaannya, dan banyak sekali. Semua itu mulai menyerang. Tadi panjenengan bilang mereka masih asik dengan peperangan mereka, tetapi mereka sudah menjalankan misinya untuk menyerang Nusantara ini melalui berbagai macam cara. Lalu ketakutan tadi, ketakutan tentang apa? Hak apa yang diminta oleh Nusantara maksudnya? Sampai mereka begitu takutnya. Kekayaan dunia. Kekayaan dunia? Ya. Kaitannya dengan Nusantara apa? Seluruh raja-raja Nusantara yang sudah berada di dalam barisannya itu mempunyai hak penuh atas kekayaan dunia. Mereka takut ketika suatu nanti kekayaan mereka diambil kembali. Mereka tidak akan mempunyai kekuatan. Gitu. Jadi berita tentang hal seperti itu bukan mitos itu nyata. Nyata sekali. Bahwa ada harta kerajaan Nusantara yang dikumpulkan dan disimpan di luar negeri dan dana itu digunakan sebagai pinjaman oleh negara-negara yang saat ini sudah pada maju. Benar itu? Ya. Jadi itu ketakutan mereka terbesar. Ya. Ada sebagian kekayaan yang dicuri oleh bangsa-bangsa siluman. Oh gitu. Ya. Atas perintah golongan merah. Sebagian besar sekali. Persentasenya berapa? Tidak begitu banyak. Berapa persen kalau dipresentasikan? Hanya 30% saja. 30% yang mereka ambil secara pasal lah. Ya. Dengan cara mereka. Gitu. Oh jadi ketakutannya itu mereka takut bangkrut kalau dana itu diminta gitu. Ya. Nanti ada saatnya, ada masanya di mana kekayaan mereka itu habis. Ya.
Jadi seperti cerita ini ya, kalau saya cerita gini, ada seorang putra mahkota yang masih kecil, mungkin masih balita atau baru usia di bawah remaja, sementara rajanya meninggal, secara otomatis anak kecil ini sebagai putra mahkota kan belum bisa mimpin nih, otomatis akan dipimpin oleh kerabat yang terdekat kan. Nah terus setelah si putra mahkota ini beranjak dewasa dan masuk ke usia yang layak menjadi raja, itu berusaha untuk digagalkan gitu, Betul. supaya tidak menjadi raja. Betul. Dan mereka takut kehilangan kekuasaannya saat si putra mahkota ini layak untuk menjadi raja. Betul. Mungkin bisa seperti itu ya kejadiannya ya. Betul sekali. Berarti anggaplah Indonesia itu negara sebenarnya dari dulu udah bisa menjadi mercusuar dunia, cuma karena belum layak tadi, harus tumbuh dulu gitu kan, secara usia, maka dikuasai dulu, dipinjam. Nah, saat ini mereka ketakutan untuk diambil haknya, seperti itu ya. Betul. Oh, jadi artinya Indonesia itu secara garis ya memang negara superpower gitu ya. Cuma karena baru saja dijajah istilahnya waktu itu, perlu penataan dulu secara pembangunannya. Jadi sementara dana itu disimpan. Betul. Kekayaannya itu masih tersimpan. Karena menunggu si calon putra mahkota ini. Anggaplah kalau berarti saat ini si putra mahkotanya itu memang benar-benar ada di Indonesia ya. Ada di Nusantara ini. Di Pulau Jawa tadi. Iya. Yang dikatakan Al-Mahdi tadi. Iya. Dan yang saat ini yang memegang kekuasaannya adalah kelompok merah. Dia takut kekuasaannya diambil alih oleh Al-Mahdi. Betul. Maka mereka menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan Nusantara. Betul. Oh iya. Ternyata garis besarnya seperti itu ya, kenapa Nusantara itu kacau terus ini. Ya. Belum menemukan sosok-sosok yang memang bisa memunculkan kembali kemegahan Nusantara. Tadi panjenengan katakan 3 tahun lagi. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan proses itu. Banyak sekali pasukan merah menyusup kepada manusia. Agar manusia satu sama yang lainnya Saling beradu terus. saling menjelekan. Saling mengadu domba. Saling berbenturan. Agar tidak tercipta kedamaian. Mereka takut. Iya. Dan yang terpenting saat si putra mahkota ini muncul, mereka tidak mempercayainya. Karena mereka sendiri atau rakyat Nusantara sendiri sedang banyak konflik gitu kan. Ya. Konflik bahkan sampai kehilangan kepercayaan kepada sosok-sosok yang memang sebenarnya ditunggu. Iya, saya paham strateginya. Luar biasa ya. Oh iya, saya baru ingat perang akhir zaman itu namanya Armageddon. Armageddon ya. Mungkin saat ini apa yang terjadi di luar sana ya juga termasuk salah satu percikan-percikan. Apakah Armageddon atau perang akhir zaman dan sesuatu yang akhirnya membuat orang-orang itu dipaksa untuk melihat Nusantara itu berbarengan terjadinya atau Armageddon dulu menurut panjenengan? Mana yang lebih dulu terjadi? Terjadi peperangan dulu. Peperangan dulu ya, karena di luar dulu kan. Baru mereka akan melihat Nusantara setelah peperangan besar itu. Mereka akan kehabisan kekayaannya.
mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuasaan, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disegani, dan ingin dijadikan negara yang kuat. Oke. Saya kira cukup ini. Informasinya sudah sangat banyak sekali. Informasi yang panjenengan sampaikan secara pribadi saya sangat detail sekali, dan banyak yang baru saya ketahui secara secara nyata dari penjelasan panjenengan, dari hal-hal yang berkaitan dengan perang akhir zaman ini. Banyak sekali informasi yang luar biasa di dalamnya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sepertinya sudah cukup dulu. Kita nanti bisa lanjutkan di part berikutnya. Sekali lagi saya mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi mengucapkan banyak sekali terima kasih terhadap panjenengan yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya hadir di tempat kami. Saya yang berterima kasih kepada panjenengan semua. Ya. Silahkan, saya persilahkan panjenengan untuk kembali ke tempat tugasnya apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Saya mohon maaf kembali apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Ya, sama-sama. Saya juga seperti itu. Kadang mungkin kurang tata, kurang bahasa apa yang saya pertanyakan. Saya mohon. Monggo, silakan. Mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu. Semuanya kembali sini. Allah. Alhamdulillah, para sedulur semuanya. Ini bahasan pertama kita berkaitan dengan perang akhir zaman atau Armageddon ya. Tadi ada satu informasi yang sangat luar biasa dari hasil dialog ini. Ternyata salah satu kubu yang saya katakan nanti muncul di akhir zaman, di perang akhir zaman, tentunya di kubu bagi kita semua orang-orang yang beriman, suatu sosok yang ditunggu begitu lama ternyata sudah hadir di tengah-tengah kita, bahkan di tempat yang begitu dekat dengan kita semua ya. Karena kalau kita merujuk kepada hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis tentang kiamat, banyak yang menganalogikan, mengarahkan pemikiran kita ke daerah Timur Tengah sana. Kebayang ya, gimana kalau memang kita itu harus menyaksikan akhir zaman dan ternyata pimpinannya ada di misalkan di luar negeri sana. Bagaimana kita mau ikut berperang ya? Tidak terbayang. Tapi ternyata dari hasil dialog tadi ada di Nusantara dan malah ada di pulau yang saat ini kita diami, di Pulau Jawa. Sangat luar biasa, satu anugerah yang luar biasa bagi penduduk Pulau Jawa kalau memang itu menjadi satu kenyataan. Artinya kita bisa dengan cepat kapan saja merespon atau mengikuti komando dari Al-Mahdi ini pada saat benar-benar beliau muncul, hadir dan memimpin perang-perang akhir zaman nanti itu ya. Yang mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian besar dari pasukan-pasukan yang akan dipimpin Al-Mahdi. Dan mungkin hanya itu saja informasi yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada part-part berikutnya tentang perang akhir zaman.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Syekh Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.